Kalau kita ayam beli sama petani kan, kita sistemnya borong. Yang sama petani sekian, kita berani sekian gitu. Tawar-menawar lah. Ini bahan bakunya. Bahan baku mentahnya. Enggak sih. Oh enggak ya? Iya, cuma kita ngadu nasib aja. Banget. Barang dalam tanah. Iya. Gunung Sindur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjadi perbatasan antara Kota Tangerang dan Kota Depok. Banyak potensi usaha yang dikembangkan di wilayah Gunung Sindur ini. Salah satunya usaha pengrajin tape singkong yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur. Tape singkong, siapa yang tidak mengenalnya? Kudapan ini sering dijadikan berbagai olahan minuman segar, dari campuran es cendol, es campur, bahkan dijadikan produk utama berbahan dasar tape seperti kue gabit. Di zaman sekarang ini, generasi muda cenderung lebih mengenal produk makanan bergaya Eropa dan Barat, seperti fast food dan lainnya. Di Kabupaten Bogor sendiri, ada satu desa di daerah Gunung Sindur, tepatnya di Kampung Poncol, Desa Curug, yang mana sejak tahun 1970 mayoritas warganya menjadi pengusaha tape singkong, sehingga dijuluki Kampung Poncol Tape. Seperti Bapak Dolen, salah satu dari banyak warga yang sudah menjadi pengusaha tape sejak 1970. Dan saat ini sudah beliau serahkan ke generasi berikutnya, yaitu anaknya. Sehingga predikat Kampung Tape masih tersandang hingga saat ini. Kurangnya minat anak muda sekarang terhadap usaha tape membuat banyak pengusaha yang menutup usaha tape singkongnya karena tidak adanya generasi penerus yang melanjutkan usaha legendaris ini. Tapi tidak dengan Iwan Bule, anak dari Bapak Dolen, yang masih memegang teguh usaha tape singkong ini. Di tengah sulitnya pangsa pasar tape ini, Bapak Dolen masih memiliki beberapa pelanggan dan pedagang yang tersebar di Jabodetabek. Bahkan katanya, beliau mempunyai pesanan khusus dari satu perusahaan di Bekasi yang mempunyai produk berbahan baku tape singkong ini.
Mulai pertama dari singkong ya. Dulu dari nyabut, dulu kan zaman pakai sepeda, nggak ada mobil, tarikin pakai sepeda, langsung dibawa pulang. Ya, dibawa pulang dikupas langsung direbus, disiram udah adem, taruh di tempat langsung diragiin. Ya. Terus ini Bapak usaha tape ini dari tahun berapa, Pak? Tahun 70. Tahun 70. Iya. Dulu awalnya di sini atau dari mana? Bisa diceritain, Pak? Dulu awalnya. Awalnya di sini, ya. Awalnya di sini. Waktu itu ngirim ke Bayoran Lama, saya ngirim punya bosnya lagi. Oh, ini hasil pengirimannya itu? Iya, hasil pengirimannya. Ya, dari Kebayuran udah nggak ngambil, bangkrut pindah ke Palmerah. Langsung Palmerah, Tanabang. Sekarang ke Bekasi. Ke Bekasi Timur. Iya, buat pabrik kue. Pabrik kue. Iya. Selain dari itu? Ke Ciledug Karang Tengah. Ya, pabrik juga, pabrik kue. Nggak ada lagi. Ya, paling ngangkat ya sekitar ya 600-an dah. Ya, 600 kilo, 1 ton gitu. Peran serta pemerintah dari tingkat desa hingga ke pemerintah kabupaten sangatlah diperlukan agar makanan yang sudah terkenal turun-temurun ini tidak hilang ditelan zaman. Kesulitan bahan baku singkong menjadi salah satu hambatan produksi tape singkong ini, karena semakin berkurangnya lahan tanam membuat stok singkong berkurang. Dari segi kesehatan, fermentasi tapai dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf sel otot dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik, karena mengandung berbagai macam bakteri baik yang aman dikonsumsi. Tapai juga dapat digolongkan sebagai sumber probiotik bagi tubuh. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Dari awal kita cari bahan, kita borong nih, kita cabut, sampai di rumah kupas, kayak gini dicuci, direbus, baru diragiin. Nah, besoknya baru kirim. Itu berapa lama proses dari kupas sampai menjadi tape itu berapa lama? Berapa hari? 2 hari, 3 hari jadi tape, 3 hari. 3 hari. Iya. Nah, itu untuk proses produksi sendiri kan namanya singkong kan kadang-kadang bulanan itu. Bener. Itu apakah tiap minggu ada atau enggak gimana? Ya, kita berusaha, Pak. Berusaha. Iya. Jadi nyari kemana-mana. Ya, nyari kemana-mana. Kita tergantung target, Pak ya. Umpama kita di sono target umpama kirim, bikin menggulai, atau 7 kintal, 6 kintal gitu. Ya kita ngikuti dari targetnya. Harus 6 kintal, 6 kintal, 7 kintal, 7 kintal gitu. Jadi dari pemesanan Nah, dari pabrik. Wah ya, kalau sekarang ini ceritain nggak Pak? Kalau sekarang kan memang agak-agak susah. Ya sekarang ada yang kalau ini ada dari Bandung nyampe, dari Sukabumi, banyakan dari Bandung juga nyampe. ngirim ke sini. Ngirim. Terus kendala dari produksi tape ini seperti apa kendala? Ada kendala? Ya kendala kayak gini, lagi barang agak sulit. Susah bahan Ya, baku. susah bahan bakunya. Berubah. Kalau Kalau kita ayam beli sama petani kan, kita sistemnya borong. Ya umpama petani sekian, kita berani sekian gitu. Tawar-menawar lah bahan bakunya. bahan baku mentahnya. Enggak sih. Oh enggak ya. Iya, cuma kita ngadu nasib aja. Banget. Barang dalam tanah. Kalau di Curug dari 9 RW cuma RW 1 yang ada. Itu sudah generasi, ada 8 pengusaha tape singkong. Khususnya di RW 1, Kampung Poncol, Desa Curug.
Itu udah dari tahun berapa yang Bang Agus tahu usaha tape sini? Yang saya tahu dari tahun 84 sini sudah banyak usaha tape. Bahkan dulunya ada 18. Cuma sebagian senior-seniornya sudah pada meninggal, tinggal generasi. Nah sekarang ini juga generasi yang jalanin usaha tape. Generasi keduanya ya? Iya, generasi kedua. Terus support dari Desa Curug sendiri kepada para produsen UMKM ini seperti apa? Kalau khusus pengusaha tape hanya baru sebatas perhatian. Perhatian. Itu ditinjau sudah. Tapi perhatian untuk bagaimana tape bisa berkembang itu belum. Selain itu, kulit singkong dapat juga menjadi pakan hewan ternak seperti kambing. Jadi, tidak ada yang terbuang sia-sia.